Halo semua, kembali lagi para pecinta dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini dalam videoku aku akan membahas mengenai PHRI khawatir imbas pasal pidana check-in hotel dalam KUHP. Dikatakan bahwa kita semua dirugikan. Nah, Tempo.co Jakarta, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran merespon soal pasal-pasal yang mengatur ranah privat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita sebut dengan KUHP. Salah satu pasal ini mengandung ancaman sanksi pidana bagi pasangan yang belum menikah yang melakukan check-in di hotel. Kalau sebelumnya ini nggak jadi masalah ya, karena yang dilihat hanya KTP-nya saja dan tidak dipersoalkan soal statusnya. Menurut Maulana, klausul dalam pasal ini menuai polemik ya. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya akan berdampak merugikan kita semua jadinya, ujar dia melalui sambungan telepon pada 9 Desember 2022. Namun kata Maulana, KUHP itu kadung disahkan, sehingga dia meminta agar pemerintah memberikan klarifikasi soal pasal tersebut agar tidak berdampak pada industri pariwisata. Benar banget, setuju ya, karena kalau ini buat turis asing ini mereka nggak suka, karena mereka kalau di negaranya kan terbiasa bebas. Itu yang paling penting, apalagi sudah akan menyambut libur Natal dan Tahun Baru, dan masih ada masa recovery karena masa pandemi COVID-19. Sebelum KUHP diteken, PHRI bersama dengan beberapa asosiasi lainnya sudah berkomunikasi dengan Menpar Sandiaga Uno. Kita sudah membuat surat menyampaikan aspirasi kita, pendapat kita soal RKUHP, kata Maulana. Pada 24 Oktober lalu Sandiaga menanggapi kabar yang beberapa klausul di dalam bill akan berdampak terhadap industri pariwisata, khususnya hotel. Pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata pun langsung melobi Sandiaga. Sandiaga mengaku mendapatkan masukan dari beberapa pelaku industri pariwisata dan turunannya. Kami menampung semua masukan, terutama yang berkaitan dengan bahwa beberapa pasal dinilai kontraproduktif terhadap sektor pariwisata, ujar dia di acara The Weekly Brief with Sandiaga Uno Senin 24 Oktober 2022. Berarti udah ada pembicaraan secara langsung, juga udah disampaikan beberapa masukan dari pegiat wisata termasuk dari PHRI ke Pak Menteri ya berarti ya. Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, pihaknya terus melakukan pembahasan dengan Komisi 10 DPR. Sandiaga menghimbau agar para pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat tetap tenang ya, agar situasi tetap kondusif. Dia berharap kita mendapat satu titik temu untuk kepentingan kemajuan pariwisata Indonesia. Kita juga mendapatkan masukan dari PHRI dan beberapa asosiasi usaha pariwisata yang akan disampaikan ke DPR, ucap Sandiaga. RKUHP resmi disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar kemarin. Dalam draft RKUHP versi 30 November 2022 terdiri dari 624 pasal dan 37 bab. KUHP bakal resmi berlaku 3 tahun mendatang. Oh, berarti disahkan sekarang ini, berlakunya nanti 3 tahun mendatang ya. Sejumlah elemen masyarakat sipil memberikan perhatian khusus pada pasal penghinaan presiden hingga ini dah lewat ya dari pembahasan kita di perhotelan. Nah, jadi menurutku ini akan menjadi sebuah hal yang kontraproduktif ya, benar banget. Karena kalau misalkan pasal ini sudah disahkan dan nanti 3 tahun lagi berjalan, maka bisa sangat mengurangi kedatangan turis dari luar negeri ya. Kenapa begitu? Karena jadi yang aku bilang, di negara mereka itu bebas, dan mereka pun akan takut ya nanti kalau ke Indonesia ketahuan sekamar dengan yang tidak menikah, kan mereka aja pacaran aja di luar negeri udah punya anak kan. Apalagi di Indonesia gini kan, kalau pacaran dianggap zina, dianggap nggak benar ya kalau di hotel ya. Tapi kalau mereka kan itu sah-sah aja. Nah, inilah yang mungkin dikhawatirkan oleh pihak PHRI maupun sektor pariwisata yang lainnya, terlebih di perhotelan. Karena pasti akan ada dampak yang luar biasa ya, karena turis luar negeri pasti takut kalau nginep di Indonesia. Akan ada mindset atau brainstorm di mana kalau di Indonesia nanti kalau nginep dengan pasangannya yang kalau di Indonesia dianggap tidak sah karena belum menikah, kalau di negeri kan biasa. Nah, mereka pun akan ketakutan dan akan menghindari untuk
berada di Indonesia. Itu dampak yang paling bahayanya ya. Jadi harap ini dikonsultasikan lagi karena masih berlaku 3 tahun lagi. Harapannya masih bisa direvisi ya. Dan semoga menemukan titik temu untuk kemajuan pariwisata Indonesia bersama. Monggo buat kalian yang mau ada saran, komen, kritik ataupun pendapat, tulis saja kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.